Nah, pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita bersama Bung Apan dan Bung Asrian. Bung Apan, tadi kan dari aspek data-data. Kita sudah bisa ya memprediksi itu. Nah, kalau menurut Bung Apan apa menjadi penyebabnya? Ya saya kira gini ya, ini ngomongnya agak masuk ke apa namanya, ke disiplin ilmu saya, Bang Asrian ya. Saya kira kan memang ini teamwork lah, ya. Teamwork. Sebelum kemudian pemerintah daerah itu ngajak, misalnya potensi perguruan tinggi, ngajak potensi apa, misalnya dunia usaha segala macam, tentu kondisi di teamwork pemerintah daerahnya ini dulu yang harus oke kan, harus baik. Gimana mau ngajak yang lain untuk kerja bareng kalau di internal ini juga enggak ini. Saya khawatir memang mungkin ada. Berarti Anda yang katakan tim kelolanya ya ini ya? Iya. Tata kelolanya yang bermasalah. Iya, ada problem di situ. Ada problem di situ karena saya kira apa? Tidak masuk akal sebetulnya, Bang. Saya kira tidak masuk akal. Pertama kenapa? Pak Gubernur kita ini mungkin hanya 2 gubernur di Indonesia ini yang latar belakang ke pendidikannya adalah pertanian. Iya, betul. Pak Nurdin Abdullah dan Pak Arinal. Ya. Kemudian Pak Arinal ini juga kan punya pengalaman yang sangat panjang di dunia pertanian ini. Mungkin hampir 3/4 karir beliau itu di. Dan tema utama yang dia usung pada saat mencalon itu pertanian loh, Bung Apan. Pertanian juga. Ya kan? Iya, itu Tani berjaya, pertanian apa kan begitu? Ya itu dilakukan karena 2 hal. Saya agak mengerti soal itu. Saya yang pertama adalah karena memang Lampung mayoritas petani, ya ada 2,2 juta penduduk kita itu yang bekerja di sektor pertanian, ya. Kemudian yang kedua karena memang pemimpin kita berpengalaman dan punya cukup sangat syarat pengetahuan di bidang pertanian. Jadi kalau dia mengajukan program pertanian sebagai unggulan ya memang udah. Nah, makanya sebetulnya kalau dilihat dari sisi itu kondisi ini tidak ini. Saya nggak berani menduga terjauh. Mungkin bisa jadi memang teamwork yang besar di perangkat daerah ini yang belum bisa bergerak. Mungkin belum bisa inline dengan gagasan-gagasan Pak Gubernur, atau mungkin belum bisa mengoperasionalkan beberapa janji kerja terkait pertanian yang memang udah dicanangkan Gubernur. Saya kira mungkin bisa jadi itu, sehingga memang kelihatannya geraknya itu seperti tertahan kan, seperti kartu petani berjaya saya kira ya. Ini kan sudah lama, Bang. Ya. 14 bulan dikampanyekan, kemudian 1 tahun masa idah nunggu pelantikan, ya kan? Bahkan contoh kartu sudah ada. Ya. Kemudian 1 tahun lagi setelah nanti. Artinya bicara usianya gagasan kartu petani jaya ini udah 3 tahun, bukan sesuatu yang baru. Udah 3 tahun, udah 3 tahun. Nah, kan harusnya sudah running dengan cepat ini, Tapi kan kemudian ya sesuai dengan publikasi yang disampaikan oleh teman-teman yang mengelola kartu petani berjaya sendiri beberapa minggu lalu, kalau salah di media kan, faktanya sampai hari ini belum sampai 1%. Saya setuju tuh, Bung Apan. Ya. Saya ini kan ketua Dewan Pertimbangan Kadin. Kami ini baru diajak besok untuk mendiskusikan dan mensosialisasikan kartu tadi. Karena sudah setahun tuh. Sudah setahun kepemimpinan kan. Jadi intinya memang tata kelola, secara kemampuan pengetahuan gubernur itu mumpuni. Programnya sudah benar. Ya kan? Tapi ini tidak terlaksana kan? Nah, berarti kan ada itu tuh. Ada yang salah di sini. Ada manajemen yang enggak ada manajemen yang enggak ini. Kalau salah satu yang saya lihat kan begini. Artinya kan kalau di pemerintahan ini kan tidak fleksibel di swasta. Sesuatu dari program bagus kan kalau mau jalan harus anggaran. Iya kan? Ya sebenarnya yang otonom anggarannya Pak Gubernur ini baru 2020 sebenarnya. Yang dia nyusun langsung gitu. Betul. Nah, 6 bulan pertama enggak, dia belum, hanya meneruskan. Apalagi kemarin agak putus. Nah, jadi sebenarnya transisinya agak nggak smooth. Nah, artinya
di anggaran pemerintah itu biasanya kan memang mulai running itu di Maret April itu. Makanya dulu itu kan APBD itu mulainya nggak Januari kan? April kan itu ya. Zaman Orba April tuh. Fiscal year sama ini year beda dulu. Dari April ke Januari, tapi pada prakteknya ya memang mulai apa istilahnya gerakan aktivitas pemerintah itu tetap di April karena pemerintah itu kan pendapatannya ya sudah mau running kena COVID pula gitu ya. Biasanya Q2 Q3 dia kan Kak. Ya. Dia dapat sekarang dibelanjakan sekarang. Kan gitu. Kan gitu. Jadi untuk kegiatan sekarang pendapatannya dikumpulin sekarang juga. Jadi ini mungkin di antara faktor-faktor ya tadi kalau di dalam kinerja itu terkendala di situ mungkin. Tapi menarik ada Bang Anca. Di saat yang sama kita sering betul dikunjungi oleh Menteri Pertanian. Betul. Berapa kali tuh Menteri Pertanian datang? Saya jadi agak bingung. Ini Menteri Pertanian ini datang ngomong ini panen raya lah, apa ya benar. Kok makin sering dia datang ini? Kayak begitu loh Bang Apan ya. Pada saat saya mengetahui bahwa Gubernur Harian ini menggagas tentang sektor pertanian, saya sangat yakin masalah kita ini seharusnya tidak akan begitu terpengaruh oleh COVID. Karena sesungguhnya yang sangat terkena oleh COVID ini kan justru bukan di situ. Jasa dan industri. Betul. Ya kan? Tapi tiba-tiba mestinya justru kita ngambil untung sekarang ini. Karena orang perlu pangan, perlu apa kan. Yang angkat tadi itu soal nilai tukar petani soal memang pertanian ini secara langsung nggak terpengaruh sama COVID sebenarnya. Apalagi di desa gitu. Desa, jauh dari Hirupiko. Desa mana-mana, tengah. Iya, masih tanam masih apa. Emang kalau mau ngomong harus jerit dari rumah ke rumah panggung. Gimana? Nah, tapi di sini ininya karena hasil pertanian itu dikonsumsi orang kota. Nah, sementara yang bermasalahnya orang kota. Nah, jadi kenapa tadi kalau kita lihat kayak Lebaran, biasanya kan orang kan ribut inflasi apa gitu. Tapi kenyataannya pada saat kemarin Lebaran itu nggak ada inflasi, malah deflasi, harga turun. Kenapa? Karena hasil pertanian itu nggak terserap maksudnya. Daya belinya nggak ada. Nggak ada. Jangankan mau dinaikin, nggak naik aja nggak ada yang beli. Tetap nggak ada yang beli. Makanya dia turun gitu kan. Bisa jadi maka deflasi dia. Itu juga anomali yang bahwa pertanian itu secara proses produksi nggak langsung dipengaruhi oleh COVID, tapi produknya sangat dipengaruhi oleh dampak COVID di daya beli karena COVID ini kan kepada pekerja, pekerja ke daya beli. Secara produksi tidak masalah ya. Nah tapi orang mau beli. Secara penjualan, tradingnya, masalah penjualannya. Ini sementara kan kalau hasil pertanian ini relatif apa ya? Tapi kan begini loh, Bung Asrian. Kita ini kan pada sektor pertanian kayaknya padi. Mau kita nyumput apa kan tetap makan juga. Ya kan? Bukan ya? Nggak bisa ditunda makan. Tapi kan persoalan kita kan kalau pertanian itu kan sampai produksi padinya. Tapi kalau dia udah proses penggilingan, ini udah masuk industri. Nggak di komponen pertanian lagi. Iya. Udah di industrinya ya. Petani kita ini jual gabah beli beras. Di situ problemnya. Dia jual gabah rendah, beli harga beras tinggi. Nah, kalau harga beras naik, petani belum tentu disejahterakan. Kita ini kan banyak tertumpu satu diantaranya dari pertanian tebu. Ya. Nah, saya tadi tertarik dengan apa yang dikatakan Bung Apan tadi. Apakah ini juga karena sebagian besar perkebunan kita ini dikuasai oleh korporasi, sehingga akhirnya nggak nendang gitu loh. Jadi kitanya secara angka memang gede, tapi itu mungkin ada kaitannya Kak Asrian. Saya nggak tahu ya. Sebetulnya rasio yang sehat mungkin ada ya antara APBD sama PDRB gitu ya. Kalau PDRB sebenarnya kita ini kan besar loh. Betul. Besar banget. Sama Sumsel sama ini aja. Ini. Tapi APBD kita kecil dibandingkan Sumut. Karena PDRB, karena kita dikuasai oleh capital flight oleh tadi. Ini PAD itu
basisnya adalah perkotaan. Sementara kita ini masih ekonomi desa, pertanian. Pak, Sumatera Selatan itu dia yang terbesar bukan pertanian lagi, udah industri dia. Industri. Tambangan. Jadi itu apa? Itu artinya strukturnya ya. Yeah. Kenapa PAD rendah ini walaupun ekonominya gede? Karena kita di kabupaten kota dibanding kabupaten dengan kota. Karena istilahnya kalau kita lihat sumber-sumber dari pajak retribusi itu orientasinya orientasi layanan di kota gitu kan. Yang ada itu kan PBB sekarang diserahkan di kabupaten. Tapi PBB itu masih PBB P2 istilahnya, perumahan permukiman. Yang perkebunan masih pusat. Jadi saya ingat ini, Bang. Perkebunan. Iya, masih pusat semua itu Kendal, ya, betul. Saya ingat itu skripsi saya 20 tahun yang lalu, 22 tahun yang lalu. Tentang apa itu, Bang? Ya, soal implikasi otonomi untuk ekonomi politik Lampung dulu. Saya pernah nanya sama Bang Asrian dulu sama Pak Kak Edi, banyaklah dosen-dosen terbang kita dulu. Sini kita tanya waktu saya nyusun itu. Dulu saya sudah pernah menjadikan itu bahasan dalam ini saya bahwa kalau di pertambangan ada bagi hasil antara daerah penghasil dengan pemerintah pusat, ya, ditarik balik lagi. Ya. Perkebunan kayaknya nggak ada, Bang. Dan itu masih menjadi pertanyaan yang relevan sampai sekarang. Apalagi kantor pusatnya di Jakarta semua ya. Sementara mungkin bisa dibilang 2/3 area Lampung ini kan untuk perkebunan besar. Beruntung sekali saudara-saudara kita ini yang di Riau, yang punya tambang. Nah, kan? Cuman bedanya kan sendiri, semua ini kan sama-sama pakai lahan, Bang. Cuman bedanya mereka ngambil ke bawah, yang ini nanam ke atas. Kenapa yang itu ada skema bagi hasilnya pertambangan, kenapa perkebunan nggak ada? Ini menarik beberapa nih ya, kayak misalnya waktu kita kemarin mengalami krisis gula ya. Kita ini gulanya stoknya banyak, tapi nggak bisa keluar, nggak bisa penjualnya itu di Jakarta. Kan lucu gitu ya. Kita punya gula, tapi kita nggak bisa jual, ya kan? Karena pedagang-pedagangnya itu. Nah, ini juga faktor lain yang menyebabkan ekonomi di Lampung ini adalah itu di pertanian ini komoditasnya tata niaganya udah ada yang kuasa. Jadi seperti bahwa kita bukan nggak bisa produksi, tapi produksi petani itu nggak bisa masuk pasar yang udah dikuasai nih. Jadi udah ada ininya apa? Mafianya. Iya, kartelnya apa itu? Bahasanya itu kan. Nah, itu. Saya dengar malah sekarang ada beberapa. Ya, kayak bawang itu udah ada Lampung ini. Beberapa BUMD DKI itu malah sudah masuk sampai ke kayak food station atau apa itu udah sampai langsung ke sentra-sentra produksi kita. Ya, termasuk kerjasama dengan. Ya, kemarin kan gitu loh Bapak ya. Misalkan orang kan banyak mengkaji ya. Kalau misalnya Lampung ini bisa menjadi lumbung pangan ya, untuk penyanggah lumbung pangannya DKI, DKI kan luar biasa sebenarnya. Tapi kan nggak pernah jalan ini gitu, nggak pernah bisa terrealisasi, nggak pernah bisa diwujudkan kan. Iya. Karena itu tadi salah satunya itu kan kemarin itu kan pertanian kita ini kan padi itu nggak pulang dulu ke rumah petani, langsung dari sawah kan terterat. Nah itu yang salah satu menyebabkan ekonomi di desa itu kan mati, hilir-hilir itu mati. Kenapa? Karena kirim gabah ya? Karena kan dari sawah langsung terterat kan. Nah sebagian ini malah langsung nyebrang sebenarnya. Nah jadi ketika kita sebenarnya saya waktu itu diolahnya di mana? Ya olahnya nggak di sini kan? Karungnya karung sana jadinya. Jadi kata orang Jakarta itu kita nggak pernah makan beras Lampung katanya. Karena beras itu udah merek Kerawang, merek apa, tapi gabahnya dari kita. Ngegilingnya di sana. Kita jual dari bentuk primer, nilai tambah yang kita nggak ada, ya rendah. Oke, ini kalau misalnya dari ini kan udah kusut abu begini. Dari mana kita mulai akan menatanya ini Bung Apan ya? Ya leadership lah. Dari leadership kepemimpinan. Leadership lah. Ya, nggak ada. Semangat Pak Gup ya menjawab dengan pertanian tadi luar biasa dan kita berharap besar ya.
Artinya dengan itu pertama kalau kita berharap dia mampu merubah struktur pasar di pertanian ini. Iya. Nah, makanya kan kayaknya tadi udah disebut berapa. Nah, saya lihat agak panjangnya itu karena dia tidak hanya di budidaya. Sebenarnya kalau dari sisi budidaya bukan tidak ada masalah ya. Artinya ya selama ini udah jalan gitu. Walaupun kita tetap harus menyelesaikan di sisi budaya. Kenapa? Contohnya kopi kita itu kan cuma 7 kintal per hektar per tahun. Ya. Ya. Kalau harga kopi 20.000 aja. Dia setahun dapat berapa? 14 juta. 14 juta. Iya. Rugi dong. 14 juta. Kan gitu kan setahun. Iya. Berarti sebulannya cuma 1, ya. Iya, sejuta. 1, 2, 1, 3 lah. Iya. Tiga. Kan sekitar Iya. gitu. Kalau dia bekerja 2 orang, tekor. Iya. Kalau dia sementara garis kemiskinan kita, garis kemiskinan kita 400.000 per orang per bulan. Iya. Berarti kalau satu rumah itu ada 4 orang, Udah minus itu. Udah minus, Kak. Kadang dia udah 1,6 itu. ya kan? nah ini tadi ya. Ini yang kita juga belum singgung ya tentang Iya. tadi tentang garis kemiskinan tadi ya. Iya. Ya, itu Berarti pasti ada korelasi langsung dong. Ya. Ya pasti makin dalam. Dengan pertumbuhan ekonomi kita yang begitu rendah, ya kan? Pertumbuhan apakah tingkat kemiskinan kita juga akan semakin lebih dalam. betul ya. Pasti makin Lagi dalam. Beras misalnya. Beras itu kan rata-rata per hektar 5 ton. Kalau 5 ton kali 5.000, Nih, 25 juta. ya Ya. Misalnya. Tapi sebentar, saya ingin lagi dalamnya tentang yang tadi. Tapi yang menariknya Bung Apan ya, kalau kita melihat data statistik yang triwulan Iya. pertama, laju masyarakat tingkat kemiskinan kita juga nggak begitu berdampak sangat signifikan gitu ya. Ya karena memang udah miskin. Mau dipukul gimana lagi udah. Kalau orang sudah terduduk, udah terkapar dipukul gini ya memang udah terkapar, nggak bisa lagi. Karena memang yang terjadi itu pada daerah-daerah miskin itu ya, pada level yang sudah miskin ya. Yang Masuk akal. Yang menurun itu kan tadi ya tidak miskin tuh Menjadi nambah dia kan. Ini memang standingnya sudah miskin. Berarti yang miskin tambah miskin ya. Iya. Wah, Mau jatuh kemana lagi katanya? Memang udah paling bawah, nggak ada tempat jatuhnya lagi. Nah itu yang ya itulah kondisinya. Nah saya kira memang. kita sangat berharap banyak dengan Ya. apa istilah program. Tapi menarik Kak Asrian. Jadi kalau Pertani Berjaya itu dulu ya saya cerita sedikit lah karena saya agak pernah ikutlah di dalam situ dulu ya. Pernah, berarti nggak lagi? Mengantarkan. Mengantarkan. Jadi dulu kita buat namanya Forum Komunikasi Petani Lampung Berjaya. Oke. Idenya adalah ini menjadi seperti semacam KNPI lah kalau di pemuda ya. Ini diskusi awal dulu bahwa kita akan menghimpun teman-teman serikat nelayan, serikat tani, apapun organisasinya. HKTI mau ada 2, mau 3, mau 4. Nggak masalah. Nah, pokoknya itu. Iya. Nah, kemudian terkait Kartu Petani Berjaya juga, yang saya pahami, mungkin saya keliru ya, yang saya pahami dulu, ini semacam platform, Bang Anca. Semacam platform. Ya, platform di mana nanti penyedia pupuk, penyedia ini ada di situ semua. Ya. Penyedia alat pertanian, kemudian dukungan permodalan dari perbankan. Ini termasuk dukungan market retail untuk hasil pertanian segala macam. Ini platform. Jadi sebetulnya ini tidak bisa dikerjakan dari satu pendekatan. Betul. Mereknya aja kartu, tapi bukan di kartunya itu sebenarnya platformnya itu. Platform. Teknologinya ya ada ya. Iya. Jadi ada yang urus itu. Ada juga tapi yang memang harus mengedukasi petani untuk siap menjalankan itu. Budidayanya jalan. Jalan. Jadi dan teknis platformnya siap gitu loh. Ini sebetulnya kalau itu bisa dikerjakan Bagus banget ya. bagus banget. Tapi, Ini sayangnya dia langsung punya market domestik 9 juta loh. Iya. Iya kan? Sayang belum ini ya. Penggunanya 2,2 juta. Waduh. Itu diserahin ke
platform kayak Alibaba segala macam Jangan. itu barang besar itu. Ya oke, Wapan, kita rehat lagi.